Kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Tulungagung. Pada kesempatan yang baik ini kami akan melakukan wawancara di PR Mayonggo Seto Sejati bersama Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Halo. Iya. PR Mayonggo Seto Sejati ini bergerak di bidang hasil tembakau ya Kak ya. Beralamatkan di Desa Kedua. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tanya jawab nih kepada Kak Rizky. Apakah Kak Rizky berkenan untuk dimintai informasi mengenai Mayang Sejati ini? Ya, boleh banget. Boleh banget guys. Langsung saja ya. Berapa sih Kak jumlah tenaga kerja di perusahaan ini dan ada berapa divisi di perusahaan ini? Kalau di sini itu ada 28 karyawan, ada 3 bidang, yang satu dari sales atau marketing, yang satu dari produksi. Dan produksi itu ada 2, yaitu dari tukang bidding sama tukang packing. Berarti tadi jumlahnya ada 28 ya. Kalau boleh tahu Kak Rizky ini di bagian apa? Di bagian CEO-nya. CEO-nya. Jadi kita mewawancarai CEO-nya dari PR Mayonggo Seto Sejati ini. Selanjutnya boleh Kak Krisna. Gimana sih proses dalam permintaan tenaga kerja? Kalau di sini itu semua langsung menghadap ke ketua karyawan di sini. Jadi untuk perizinan semua di ketua karyawan. Jadi langsung ketemu ketua karyawannya gitu ya Kak? Iya. Tapi nanti untuk mungkin dari CEO atau atasnya lagi itu setuju atau enggaknya itu gimana? Atau sudah diserahkan ke ketua karyawan gitu? Semua diserahkan dari sananya. Jadi sudah dipercayai gitu ya. Baik. Kemudian bagaimana perusahaan ini memastikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam proses produksi Anda ini? Gimana sih Kak? Kalau di sini itu untuk penawaran dan keseimbangannya kita bagi pengiriman itu setiap minggu saja. Jadi buat seimbang, misalnya 1 minggu itu 5 karton, dia udah selama 1 tahun penuh itu rutin 5 karton terus. Jadi meskipun permintaan naik atau turun ya kita tetap 5 karton. Itu kira-kira pernah nggak sih dalam tadi 5 karton selama satu minggu itu pernah kurang atau pernah Pernahnya itu ya. jadi itu kalau kemudian balik atau gimana kan mulai kurang tetap tetap saya kirimkan buat menjadikan keseimbangan produksi sini. oh gitu jadi biar nggak menumpuk gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, bagaimana perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang tiba-tiba? Fluktuasi permintaan tiba-tiba, kita selalu menjaga produk itu di atas dari jumlah pengiriman. Mesti kita nyimpan di sini tuh lebih dari 5 karton ya. Jika ada yang lebih, kita kirim seperti yang permintaannya sana. Oh gitu. Jadi kalau ada permintaan mendadak sudah ready gitu ya Kak ya. Tapi kalau untuk yang tadi yang dikatakan 5 karton per minggu itu tetap. Tapi kalau ada permintaan tiba-tiba bisa dikirimkan langsung. Pernah nggak sih ada permintaan tiba-tiba mungkin berapa karton atau gimana? Pernah dulu sampai 10 karton. Sampai 10 karton. Tapi sini nggak kuat produksinya. Oh nggak kuat produksi mendadaknya gitu ya. Itu tenaga kerjanya ya, seandainya pas buat itu ada targetnya harus segini gitu enggak? Enggak ada, semua nggak ada target di sini. Jadi bebas mampunya tenaga kerja. Jadi sistemnya itu dia bisa menghasilkan berapa nanti upahnya ya segitu ya. Berarti bukan harian. Selanjutnya apa sih pendekatan utama dalam menetapkan harga produk rokok ini? Menetapkan harga produk di sini kan punya 2 merek ya Kak ya. Izin tadi merek ini di merek Cowboy dan Gayatri. Ini apakah harganya sama 2 merek ini? Kalau di rokok itu ya
Iya. Di sini tuh ada yang namanya HJE. Ini di bawahnya produk itu ada harga HJE, harga patoknya di toko-toko 8.700. Kalau bisa dari pemerintah itu di atasnya 8.700. Tapi kalau sini tuh kalau keluar dari pabrik itu masih di bawahnya 8.700. Tapi di dalam toko itu sekitar 9.000 sampai 10.000. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dari keluar pabrik di bawahnya 8.700 ya. Kemudian bagaimana ya Kak Rizky cara menghadapi situasi ketika bahan baku mengalami kenaikan harga itu? biasanya kan tembakau mungkin kalau pas hujan Pas gitu ya. musiman gitu. Pas musiman. Naik gitu. Kalau tembakau itu ya, kalau kita beli di luar tempatnya panen itu pasti mahal. Jadi kita harus datang ke tempatnya panenan sana. Kayak satu contohnya di Lombok, tembakau Lombok itu ya produksi ya cuma di Lombok sana. Jadi kita harus mendatangi ke sana. Harus ke Lombok. Kira-kira kalau bahan baku dari sini mintanya di daerah mana? Kalau di sini tuh kita ambilnya pasti di Malang. Oh di Malang. Malang. Itu pernah nggak bahan bakunya itu kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah gitu? Itu pasti setiap bulan pasti ada naik turunnya. Naik turunnya. Pernah nggak sih setiap bulan? Setiap bulan. Pernah nggak sih tiba-tiba naik banget terus mungkin dari sini nggak bisa menyeimbangkan harganya saking mahalnya bahan baku itu bisa nggak? Pernah nggak? Pernah, karena tembakau itu ada grade-nya, ada kelasnya, ada yang kelas bagus, kelas jelek, kelas biasa. Jadi kalau harganya waktu naik kita ambil yang harga tembakau yang tengah-tengahnya. Iya seperti itu. Tapi kalau pas tembakau murah berarti yang Ambil yang kualitas kualitas lebih baiknya. tinggi. Oke seperti itu. Terus ini kalau pembuatan rokok ini ya selain tembakau ada campuran lain nggak? Ada di cengkeh sama gagang cengkeh sama angkut cengkehnya itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah strategi khusus untuk produk dengan permintaan kurang dan bagaimana menghadapi dalam persaingan pasar yang saat ini sangat berkembang pesat, Kak? Kalau jualan kita itu semua di luar Jawa, di Medan, terus di Kalimantan sana, sama di NTB, Bima sana. Itu jika ada kurangan permintaan, kita selalu menahan di tempat salesnya itu menahan dulu untuk menjaga ada permintaan yang sangat melonjak dari sana. Gitu, iya. Untuk di sales itu biasanya menahannya berapa? Kalau sales itu kita usahakan 3 karton. Untuk 2 karton kita simpan di gudang sana. Itu setiap karton isinya berapa, Kak? Berapa biji? 1 karton itu 1.000 pak. 1.000 pak? Satu paknya 10? Atau satu pak itu biji? segini. Oh iya, berarti Ini namanya 1 slot. oh, Ada lagi yang besar itu 1 bal isinya 20 slot. oh, satu slot isinya 10 pak. Oh, berarti 2 kali nih. 1 bal itu donai. 20-nya itu. 20 slot. Iya. Tadi satu karton berapa, Pak? 1.000 pak. Terus kenapa sih Kak kok selalu di luar Jawa? Kenapa nggak di Jawa? Karena Nggak sekitar sini saja? kalau di sini itu harganya pasti lebih rendah dan persaingannya lebih ketat di sini. Ya. Kalau banyak yang buat Karena semua pabrik rokok itu semua di Jawa, nggak ada yang di luar Jawa. Oh alah gitu. Ada tapi cuma ada di Batam aja. Oh, alah. Tapi dari sini ke Medan ke tadi NTB itu kan pasti membutuhkan biaya transportasi yang banyak juga. Emang bisa seimbang gitu antara harganya dengan harga segini sama biaya transportasi operasional lain-lain? Sebenarnya kalau transportasi itu jika barangnya banyak itu lebih murah sekali. Biasanya sekali kirim itu berapa karton 5 karton itu per daerah. per daerah?
mencuri atau ke sana? Aku ambil ke sini, nanti udah ke sana. Bisa langsung diperjualbelikan gitu ya? Iya iya. Tapi kalau untuk orang masyarakat Jawa nih, kalau mau beli ini juga bisa ya? Bisa. Ini ada yang pegang di wilayah Kalidewen sana, tapi cuma dititip-titipkan di warung-warung kopi saja. Tanya selanjutnya nih Kak, bagaimana perusahaan Kakak ini mengelola biaya marginal? Ya itu di sini ada manajemennya, manajemen dari segi keuangan, terus mas saya ada namanya itu HPP, hitungan Harga pokok penjualan. penjualan ya. Jadi kita cuma patokannya untuk keuangan marginal dari situ semua. Selanjutnya ya Kak, bagaimana kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak atau perubahan tarif impor mempengaruhi bisnis Anda? Apakah mungkin adanya pajak yang mungkin naik, terus tarif lain-lain dari pemerintah yang naik, bagaimana? Apakah mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Bagaimana mempengaruhi? Apalagi sekarang pajak naik ya jadi 12%. Itu beda. beda. Itu PPN-nya. PPN sama PKP itu beda. Ini sistemnya ini Sistemnya gimana? PKP. Boleh dijelaskan lebih rinci Kak, maksudnya gimana atau Kalau masalah terpajakan saya kurang paham karena itu ada bidang oh ada sendiri. bidangnya sendiri seperti Ya. itu. Tapi di sini Di sini tarif Mas. pajaknya ada ya? Ada. Pajak apa Kak? Kalau di sini itu ada mungkin ada disebut ada 3. Satu dari pabriknya, setiap hari kita mengeluarkan itu namanya PPH, pajak penghasilan. Dan yang kedua itu PKP, pajak pertahunan itu. Di cukai itu setiap kita membeli cukai per satu cukainya itu kena 8%. Terus untuk kita membeli cukainya itu ada PPN ya seperti yang kakak Ya. jelaskan tadi itu. Yang 12% itu gitu. Itu kalau katanya kan tadi sangat mempengaruhi ya. Itu mempengaruhinya dari segi apanya Kak? Atau Dari segi profitnya yang mungkin profitnya yang kurang. profit yang kurang pajaknya tinggi gitu ya? Terus kalau untuk kan maaf ya, kalau untuk gaji gitu ada nggak sih tenaga kerja yang Mas ini gajinya kurang loh gitu? Ada nggak sih yang gitu? Kalau itu pasti ada yang Pasti ada. tapi semua ada data sistemnya sendiri. Jadi mau bawa tentang bayarnya berapa gitu kelihatan dari data sistemnya. Untuk pertanyaan terakhir ya, apakah ada contoh di mana kebijakan pemerintah memberi peluang baru dalam perusahaan? Ada, pasti setiap tahun pemerintah mempunyai event untuk melakukan pembelian pita gratis dari pabrik ke bea cukai itu ada sekitar 1,5 gitu. Jadi dari pemerintah itu menggratiskan cukai ke pabrik itu selama 1 tahun 1 ribu. Selama 1 tahun. Iya. Itu berarti dari pihak pabrik ya diuntungkan ya? Ya sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Gitu. Dan saya tadi salpok tentang ini Kak. Ini tuh piagam apa ya? Ini ada piagam-piagamnya atau mungkin pernah mengikuti event atau bagaimana? Wah, dulu saya kaget nggak menyangka juga waktu 2021 waktu itu ada pertemuan di Bea Cukai Blitar, gathering itu, terus sampai sini mendapatkan gelar pembelian cukai terbanyak 2021 kelas C. Sama rekan adikku dulu, tapi sekarang udah begini. Oh iya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sangat baik ya. Itu pernah ikut kompetisi berapa kali? Itu sebenarnya bukan kompetisi, itu kayak apa ya, pemberian penghargaan seperti itu dari pemerintah daerah Sekap Sidenan Blitar. Oh gitu. Ini
Lampung Trenggalek itu kan masuk ada dengan Blitar. Oh iya iya. Kediri. Kediri itu beda. Kediri Nganjuk, Jombang itu baru masuk Kediri. Oke, itu tadi semua pertanyaan sudah kita tanyakan ke Mas Rizky Selaku CEO-nya Iya. PR Mayonggo Seto Sejati. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan menjawab pertanyaan dari kami. Ya, sama-sama. Terima kasih atas segala informasinya. Kami sampaikan terima kasih. Kami pribadi dan Universitas Tulungagung juga menyampaikan terima kasih. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan yang disengaja atau tidak. Baik teman-teman, itu tadi wawancara dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan informasi yang baik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.